Kan masalahnya yang di Papua bagian timur ini variabelnya Ya, nggak ada yang ya nggak ada yang signifikan ya, Kak. signifikan itu. Mhm. Nah, sekarang udah nyoba beberapa variabel sampai 7 variabel, itu ada yang minimal satu variabel signifikan tapi R-square-nya cuma 58, Pak. Ya memang ini karena kan kita paksakan linear kan di sini. Jadi Iya, kemungkinan di sana fenomenanya memang nggak linear, ini sementara linear ya. Tapi Anda kemarin sudah nyoba yang hanya regresi panel aja, terus GWR saja, sudah dicoba belum? Hasilnya udah, kayak apa? udah, Pak. Kalau yang Mana GWR hasilnya? aja, Hmm, itu untuk variabel yang tidak signifikan, dia ya, juga nggak apa-apa. tidak Jadi gini, signifikan. yang penting bikin perbandingan itu maksudnya Anda ngerjakan kan gitu loh. Kadang orang kan ada yang nggak peduli bahwa sebenarnya saya punya data panel, tapi saya hanya pandang sebagai time series kan bisa. Iya, Abaikan spasialnya itu namanya hanya apa? Time series itu kan. Jadi pada saatnya terus Anda bikin GWR saja, waktu diabaikan. Nah, yang ini Anda ingin dua-duanya tidak diabaikan kan, yang namanya jadi GWPR kan itu. iya, Pak. Nah, saya ingin kan dalam kenyataan di lapangan banyak orang nggak peduli dengan spasial kalau punya data time series kan. Pokoknya yaudah saya bikin time seriesnya untuk Papua sendiri, untuk ini dikerjakan secara sendiri-sendiri itu. Jadi kemarin kan saya di kuliah ada yang multivariat kok dijalankan secara univariat itu dari suatu ya tapi apa paper dari suatu jurnal itu. Padahal harusnya dikerjakan secara multivariat tapi ya hasilnya kan berarti beda lah ini. Maka saya inginkan sebenarnya kemarin kan supaya ada nanti ada kesimpulan yang bahwa GWPR itu ada gunanya intinya gampangannya lah gitu. Iya, Pak. Makanya pada saat coba Anda dapat ke hasil yang hanya time seriesnya pakai apa ini ada modelnya untuk time seriesnya? Om, time series-nya belum, Pak. Baru yang ini panelnya. Jadi Panel ngerjakannya sama GWR. kalau GWR-nya Anda ngerjakan berapa total 34 provinsi. Iya, Iya. 34, 5 waktu diambil rata-ratanya, Pak. Nah ya diambil rata-rata enggak itu hasilnya gimana? Memang di Papua tetap nggak signifikan pada saat di Papua total berapa 34 provinsi ya? Iya, Pak. Itu hasilnya memang yang Papua ada yang tetap nggak signifikan semua maksudnya. Ada Iya, nggak? iya, Pak. Yang Ringkasannya mana maksudnya dibikin kayak apa ringkasan kalau GWR kan udah ada ringkasannya kan, mana yang sama prediktornya, mana yang enggak, mana yang itu ada nggak kamu bikin ringkasan itu biar saya mudah. Maksud saya tetap ini nanti dilaporkan di tesismu maksudnya itu loh. oh, masih Jadi di gini, iya jadi maksudnya gini loh. Anda kan mengerjakan GWPR, tunjukkan ke dunia ini bahwa GWPR memang itu penting itu loh gampangannya. Kan ada orang yang punya data time series nekat di time series kan, abaikan spasialnya. Jadi Anda bikin time series khusus apa kan ada 5 kan itu 5 waktu kan itu time iya. series 5 waktu Anda kan gunanya mau untuk apa sih ini Anda memprediksi mesti kan memforecast kan itu akhirnya setelah Kalau itu time series gak, iya. ya kan nggak cuma berhenti cuma GWPR berhenti ya nggak ada gunanya loh untuk apa kamu ngolah menganalisis GWPR gunanya mau untuk apa coba. Mau untuk melihat variabel mana yang signifikan di Nah, setiap iya terus provinsi. setelah tahu yang signifikan mau untuk apa. Untuk diambil kebijakan, Nah contoh kebijakannya apa coba. kalau Coba di salah saya satu hasil coba mana yang provinsi mana coba yang signifikan apa coba saya ingin lihat cara kamu mau menggunakan ini coba. Mana provinsi mana untuk contoh? di Terserah kamu misal pilih, misalnya Jogja boleh, yang kebetulan ini kita di Jogja. oh ya ini Yang Pak. DIY, coba yang signifikan apa coba GWPR Anda coba. Di sini Mana hasil GWPR DIY? Mana? DIY, ini Pak DIY. Yang signifikan mana maksudnya itu loh. Variabel Kan nggak X2 dan X1, Pak. ya oke. Nah, X2, karena X1 itu apa? X2, X1. X1 itu laju pertumbuhan penduduk, Terus X2-nya itu tingkat partisipasi angkatan kerja, Pak. terus yang mau di ini kan apa responnya kemarin? Tingkat pengangguran.
Nah, sekarang misalnya datanya kamu sampai tahun berapa? 2022 dari 2018, Pak. Ya oke, nah, sekarang tahun berapa ini? 2022. Sekarang kok sekarang tahun Oh, berapa sekarang ini? 2024, Pak. Nah, 2023 berarti sudah ada datanya kan? Ya. Coba tingkat pengangguran apa yang tadi di tempat ditulis di sini biar saya Oh, ini. ditulis saja, cuman biar saya ingat X yang signifikan. Partisipasi Walaupun nanti di kerja. Oke. Tulis apa variabelnya namanya apa? X2, Pak. X2, X1-nya apa? X1-nya laju pertumbuhan penduduk. Terus yang Y-nya apa? Y-nya tingkat pengangguran terbuka. Oke, sekarang 2023 coba lihat datanya kan sudah ada. X1-nya berapa di Jogja coba? Berapa? Kemarin ada. Ada kan mesti sudah ada 23 itu. Nah, harapan Anda sampai bisa menggunakan ini untuk apa? Halo, Pak. Ya, coba berapa tadi tahun 2023? Ini cuma sampai X4. Enggak, yang kan cuma X1, X2 saja kan yang dibutuhkan kan? Tahun 2023, X1-nya Jogja itu berapa, X2-nya berapa? Ini bentar, Pak, hilang. Hmm? Variabel Oh, X1, hilang. X2, X3 saya hilang, bentar, Pak. Bentar, Pak. Kemarin yang dilihat fokusnya ke ini soalnya, Pak. Ya, makanya maksud saya janganlah berhenti di hanya jadi tukang olah itu loh, tapi yang orang yang bisa memanfaatkan hasil olahnya kayak asal masak gitu, enggak masakannya mau untuk apa, lah ya bisa repot tuh. Ngambil kebijakan apa ya kamu harus kasih ilustrasi gitu. Nah ini maksud saya sampai betul-betul sampai selesai itu loh kerjaanmu itu loh. Maksud bahasanya kepengen kamu kelihatan kamu itu ini bukan hanya demi ngerjakan tesis itu loh, artinya demi untuk lulus, tapi betul-betul kamu memang ingin tahu tentang apa tingkat Kegunaan. pengangguran apa ya tadi Iya. apa pengangguran di Indonesia loh, apalagi sekarang lagi Pak Prabowo ya lagi ingin nurunkan tingkat pengangguran kan. Nah makanya apa yang harus dilakukan kan harus berdasar hasil riset itu loh, hasil penelitianmu ini mestinya jadi berguna untuk kalau ini apalagi lagi mau pilkada, kalau ingin menurunkan pengangguran tahun 2025 apa yang harus dilakukan maksudnya gitu. Nah kamu sampai bisa membuat ilustrasi itu akan jadi ada gunanya, tidak hanya berhenti sekedar oh ya dapat ini yang signifikan. Nah, setelah dapat yang signifikan gunanya apa. Ya oke, nggak usah di sini kalau memang ini karena ternyata lama kan, makanya saya kan apa? Makanya kalau di ujian nanti jangan bikin berlama-lama ya. Semua datamu kalau bisa sudah diharefkan, jadi nggak ada hilang tadi. Jadi kalau sudah diharef, diklik di aslinya kan, bukan Iya. yang di Excelmu. Jadi apa ditanya kemana aja sumber datanya di mana sih webnya, nah kamu bikinlah linknya. Oke. Padahal nanti ada 3 pekerjaan yang saya inginkan dari Anda itu, yaitu satu, kalau hanya mandang time series saja Jogja misalnya, saya ingin lihat pengangguran Jogja tahun 2023, 24 kayak apa, 25 seperti apa. Nah terus kalau
gunakan yang tanpa memperhatikan prediktor kan. Tadi pokoknya hanya time series pengangguran saja. Itu yang tadi saya maksudkan Anda ngerjakan time series itu. Jadi kalau saya ingin memprediksi, memforecast tahun 2024 pengangguran di Jogja kayak apa nih kalau dibiarin tanpa apa-apa itu. Terus yang kedua, digewerkan saja, tapi saya nggak peduli waktu. Nah, itu kan ada lakukan. Nah, hasil Iya, dari Pak. GWR saja, prediktor yang Jogja yang signifikan berapa? Yang Jogja saja. Tanpa di GWR tanpa peduli waktu loh ya. Itu terus yang ketiga adalah Anda pakai GWPR. Hasilnya sama enggak? GWR saja sama GWPR. Maksudnya Jogja sama-sama yang signifikan misalnya X1, X2. Nah, setelah itu gunanya tadi kalau yang time series saja itu nggak bisa karena nggak punya prediktor. Gimana caranya supaya kalau berdasar forecast-nya pengangguran akan naik misalnya? Gimana cara nurunkannya? Nggak bisa kalau hanya time series. Tapi kalau GWPR bisa. Karena apa? Ada prediktornya yang signifikan. Oh ini loh, kalau ini dinaikkan atau ini diturunkan, maka ininya akan turun penganggurannya misalnya itu. Nah itu maksud saya Anda bikin sampai sebegitu jadi nanti kerjaanmu ada manfaatnya, tapi sambil juga manfaat secara statistiknya bahwa oh iya ini yo kalau time series saja, ini kalau GWR saja, kalau ini GWPR apa sih kelebihannya dan mestinya dari sisi akurasinya tuh. Nah itulah yang sebenarnya kemarin saya minta kenapa kamu melakukan tiga-tiganya, ditambah lagi Papua sampai hilang nggak ada sama sekali yang signifikan. Nah akhirnya itu juga akan PR yang satunya lagi itu. Iya, Pak. Sebenarnya sudah terselesaikan kan kamu cuman belum mampu mendokumentasikan. Overlay-nya mana sih? Belum Overlay-nya di overlay, belum di belum overlay. belum dimasukin, Pak. Oh, dah yo kok yo ngapain nggak dimasukin gitu loh. Jadi kalau sudah dimasukin, masukin gini loh, masukin inti-intinya aja, nggak usah kalimat bla 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 blanya nanti gitu. Tapi daripada kayak tadi ada anak nunuk kan malah repot, ya enggak? Iya sih, Pak. Iya kan? Wong niat bimbingan kok anak nunuk gitu ya sing pembimbingnya ya ora sabar tuh jadi. Nah, kapan ya ada minta bimbingan kok malah masih waduh loh saya ngelihatnya susah tuh. Jadi soal bla bla blanya nanti misalnya apalah itu yang penting intinya dulu kan kemarin kan intinya supaya Anda secara metodologi Anda tahu kehebatannya GWPR dibanding GWR sama hanya time series saja. Kan kadang ada orang time series saja, ada kadang GWR saja. Nah, kalau digabungkan jadi namanya kan kalau time series dan crossover namanya data panel. Oh, jadinya GWPR. Bukan GWR tapi tambah IP panel. Kalau GWR saja kan data biasa itu. Nah, coba ya masukin terus itu diharehkan dari pada saat tadi diminta ini tujuannya karena apa? Kalau kita main time series, misalnya kita forecast tadi 2002 3, 24. 24 ingin di forecast ternyata pengangguran 50 bisa 30%. Gimana mau menurunkannya? Ya nggak bisa, nggak ada prediktornya. Berarti waduh ini 30% ya, kita harus berbuat apa? Nah makanya perlulah si GWPR itu. Oh kalau dengan GWPR bisa untuk Jogja yang penting X1 X2-nya diurusin. Nah diurusinya gimana supaya forecast-nya jadi bisa turun. Nah itu diubah apanya di ininya. Maka harus ada perlakuan pada X1 X2-nya. Nah itu loh maksud saya itu. Maka jadi Anda ada rasa ingin tahu dari apa yang Anda kerjakan itu loh. Iya, Pak. Itu baru dari sisi Model. interpretasi pemaknaan. Nah, nanti setelah itu kelihatannya make sense, baru akan saya lihat benar nggak kamu mungkin komputasinya atau juga paham nggak tentang apa sih bedanya GWPR dengan GWR, terus dengan time series saja dari sisi teorinya itu nanti bab 3-nya kan, itu kan belum saya lihat kan bab 3-nya.
Iya. Karena saya masih ingin ngelihat bab 4-nya dulu. Karena supaya apa? Jangan kejadian kita mau melakukan regresi kok prediktornya nggak ada yang signifikan itu loh. Itu kan kayak ternyata walaupun kemarin saya waktu di kuliah ya saya minta ada yang dapat ya di malah di jurnal juga itu dia melakukan itu nggak ada yang sini terus ya dia ceritanya terus gimana waktu membuat hipotesis kan. Ya. Nah itulah kenapa kemarin kalau kita bikin hipotesis kita harusnya kan apa sih yang kira-kira signifikan, ada dasar teorinya mestinya kan. Urusan pengangguran kira-kira secara teoritik dipengaruhi oleh apa aja, ya mungkin Oleh lapangan banyak tempat pekerjaan, kerja, ya ya. banyak, ya banyak, Penduduk kerja. terus juga penduduk, terus juga apa pendidikan mungkin apalah yang kira-kira secara teori tentang dunia apa tenaga kerja lah itu Nah setelah itu mulailah ini kan. Jadi kalau kita ingin menekan pengangguran, apa yang harus dilakukan kira-kira inilah itulah yang dicoba dicek signifikan enggak. Karena kan bisa ya contohnya ini lah, ini yang program apa makan bergizi gratis besok ini. Kan mereka pada berpikir bahwa dengan dikasih makan bergizi gratis besok akan pada pinter-pinter kan. Iya. Karena mereka dapat nah Gizi. itu baru kelihatannya kapan sih tapi kan harus sudah punya dasar ini dulu kan memang dengan selama ini karena pada sekolah kadang nggak sarapan ada yang ini jadi banyak yang terus makanannya nggak bergizi. Nah misalnya kan berdasar data yang lalu. Nah maka yang signifikan mana? Oh ini ternyata urusan makan tuh yang bikin anak-anak pada nggak pinter misalkan kayak gitu kan. Maka dijadikanlah program kan kemarin itu pada kalau nggak salah yang Mbak Bob itu berapa program ada makan itu gratis terus apa lagi sampai ada yang mungkin lapangan kerja juga kayaknya ya ini masuk itu. Nah dari yang apa yang sudah terjadi itulah statistik bekerja kan ini ada kan sudah berdasar data tahun sampai 2022 ya tadi ya. Iya, Pak. Nah Anda coba apa karena 23 nanti dicoba untuk ngetes itu modelmu tadi kalau saya makanya tadi saya minta X1-nya berapa 2023, X2-nya berapa, maka Y-nya berapa untuk Jogja. Kan ya yang sebenarnya sudah ada lah, itu bisa dilihat jadi oh ini loh melesetnya segini loh. Nah, nanti pakai data sampai 2023 kita pakai untuk ngeramal yang 2024, 25 misalnya kayak gitu. Nah, malah milih kayak gitu dulu. Terus kalau yang tadi prediktor yang Papua akhirnya tambah apa yang signifikan? Ini Pak, lapangan kerja formal. Berarti untuk semuanya ditambahi lapangan kerja formal kan itu? Iya. 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 Yang signifikan ada yang nggak signifikan lapangan kerja formal. Di Kalau mana? Itu X berapa lapangan kerja formal itu? X7 Pak. Yang nggak ada X7-nya mana? Yang X4 yang hijau. Ya ini hijau mana itu di daerah Kalimantan berarti ya. Iya. Kalimantan tadi X7 apa namanya? X7 Lapangan apa? kerja formal Pak. Oh jadi yang formal di apa Kalimantan ini yang Kalimantan Timur ya ini ya Timur Utara Selatan ini ya. Iya. Itu misalnya kan kalau nggak signifikan kan nambahin lapangan kerja formal tidak berdampak menurunkan itu. Karena mungkin di sini kan masih nah mungkin nggak tahu setelah ada IKN nanti ini kan banyak lapangan kerja formal itu. Iya Pak. Iya kan? Iya. Nah, padahal untuk wilayah yang ini kayaknya Kalimantan Timur nggak signifikan ya. Apa signifikan nggak Kalimantan Timur? Yang X7 yang apa lapangan kerja formalnya enggak Pak? Nah itu makanya kan jadi terus ada berapa ini kan ya nanti disebut provinsinya ya nggak cuma warna merahnya ya ini kan warna agak sulit saya duga ininya kan Oh iya. nanti misalnya yang warna ini merah itu kan Apa nanti saja? dikelompokkan yang X1 aja yang signifikan terus yang X1 X2 yang signifikan provinsi mana saja X1 X2 X4 provinsi mana saja kayak gitu Iya. supaya mudah pada saat kayak tadi saya ingin nunjuk Jogja Anda juga cepet gitu loh. Nah setelah dapat modelnya itu dipakai untuk tadi memang benar Anda untuk kebijakan lah kebijakan kan
bahasa kualitatif kan. Bahasa kuantitatifnya apa? Oh ini loh, sekarang kalau kondisi kayak gini nggak bisa dibiarkan, X1-nya sekian, X2-nya sekian, itu Y-nya jadi sekian. Nah, maka X1-nya harus diapain supaya Y-nya bisa turun pengangguran tadi. X2-nya apa? Nah, kalau waktu kemarin Papua nggak ada yang signifikan, kan kita nggak bisa ngapa-apain, kan? Iya, Pak. Nah, sekarang sudah dapat buka lapangan kerja formal, berarti di Papua, makanya kemarin kan dibuka apa? Tadinya kan hanya satu provinsi apa 2 provinsi kan itu. 2, Dengan Pak. pemekaran kan banyak yang formal muncul kan. Iya. Jadi pegawai apa Pegawai provinsi, jadi provinsinya. apa jadi Jadi gubernur, PNS. jadi ya PNS di situ kan. Nah itulah, oh pengangguran jadi orang, tapi rekrutlah orang situ, jangan ngambil dari orang luar. Nanti, nah itu yang bikin kadang harus yang memang yang diambil ya dari wilayah itu. Nah itu salah satu yang tadi Anda katakan untuk mengambil kebijakan. Jadi untuk Papua yang penting berarti pemekaran wilayah supaya apa, pekerja formalnya dulu, atau datangkan investor kan pabrik ditambah, supaya itu kan juga pekerja formal kan. Yang informal kan yang kerja serabutan itu, yang Yang petani kadang gitu. kerja kadang enggak. Petani kan itu enggak jelas, ini enggak Terjadwal ya, Pak. tipe ya, jadi kerjaan yang bersifat sporadis, kadang kerja kadang enggak. Nah itu kan malah sudah mulai menarik yang kamu. Nah saya harapkan itu besok bahasnya yang menarik itu malah jadi, kalau beruntung kan tidak terlalu dikejar-kejar teman. Nanti kalau kamu suruh buktikan Iya. apa itu. Nah kadang kan kalau saya sih ya memang isi GWPR dari sisi derivasi teorinya mungkin yang nggak terlalu sulit kan, karena masih paling nggak gunakan matriks ya kan. Iya, Gimana, Pak? untuk estimasinya kan pakai matriks kan. Iya. Iya, Iya. ujinya juga teorinya nggak terlalu sulit kan, masih relatif GWPR itu. Masih iya, Pak. Artinya ada kan mungkin dikejar itu, tapi dari segi manfaat kalau ini kan memang sekarang saya mulai saya dorong supaya mahasiswa ya punya ini, jangan aja kayak semacam kayak orang sekolah gunanya apa sih, dapat ijazah. Kuliah gunanya apa sih, supaya dapat nilai bagus. Itu kan bukan itu kan, maunya apa ya, kita mesti paham dengan ilmu yang kita pelajari kan. Nah maka inilah saya harapkan Anda tahu apa sih kelemahannya kalau saya hanya kerja dengan time series. Kelemahannya apa hanya kerja dengan GWR. Sudah tahu belum jadi kelemahannya kalau time Iya, series saja? tidak Anda ada nggak punya prediktor. prediktor. Nah, kadang dikembangkan jadi Arimax kan itu. Anda pernah Iya. dengar Arimax? Iya, Pak. Nah, itu tapi belum, itu sudah menambah prediktor, tapi masih mengabaikan aspek spasial. Padahal Indonesia kan luas. Nah, urusan pengangguran, nah tadi sebenarnya urusan yang time series bisa aja dibikin Arimax dulu. Tapi tidak masih mengabaikan aspek kondisi wilayah Indonesia yang luas. Kalau hanya kayak Singapura yang sempit mungkin nggak masalah itu, tapi Indonesia kan luas. Maka perlulah ada GWR. Tapi kalau GWR saja ngabaikan waktu, GWR hanya bisa memprediksi, ya itu aja, tapi untuk memforecast nggak bisa. Jadi kalau untuk lihat 2024, 2025, nah kalau GWPR sudah bisa memforecast dengan prediktor juga. Jadi kalau prediktornya diturunin, misalnya, yang bisa X1 tadi diturunin, X2-nya dinaikkan, apa akibatnya Y-nya itu. Bisa melakukan gitu. Jadi tahun 2025 berarti 2024 saya harus ngapain supaya pengangguran turun. Wah ini X2-nya harus dinaikkan, X1-nya harus diturunkan, misalnya kayak gitu. Nah, coba itu cukup jelas kayak gitu, itu kan menarik jadinya, manfaatnya ada. Oh iya, Pak. Ya nanti di pembahasannya yang maka nggak usah bla-bla dulu. Kalau saya malah senang angka-angkanya dulu. Jadi ini loh, kalau hanya, jadi supaya kamu tahu kelemahannya time series saja, kelemahannya hanya GWR saja, terus jadi kelebihannya GWPR. Secara apa tadi, fungsional dulu kan. Iya. Nanti baru secara statistiknya apa? Anda pakai ukuran kinerjanya pakai apa? R square apa? Untuk Pakai R square, Pak. Nah, itu R masalahnya square, kalau gimana?
variabelnya minimal di setiap provinsi kan ada satu yang signifikan ya, Pak. Nah, itu R square-nya cuma 58, Pak. Nah, memang, nah itulah justru nanti kan masih ada titik lemah lagi kan? Iya. Harus tahu maksudnya. Jadi memangnya GWPR sudah sempurna apa? Ya enggak kan? Oh iya. Kelemahannya jadi pada saat kita main di situ ada berapa malah kemarin Papua malah jadi hilang. Enggak signifikan semua itu kan. Iya. Ya bingung juga kan? Nah, tapi tidak setelah ada yang signifikan pun R square-nya masih kecil. Artinya apa? Kemampuan ininya kalau untuk Papua baru 1x7. Berarti harus cari lagi nih. Nah, itulah berarti pekerjaan tambahan kan. Tapi oke, besok kalau benar-benar sudah mungkin ditambah jadi X8, ada X9, X10. Oh, ternyata kalau di provinsi yang tadi, maka kalau bisa kan yang signifikan, Bu, ya cukup banyak kan. Iya, Biasanya semakin banyak prediktor kan R square-nya juga akan naik kan. Bisa juga yang diganti jangan GWPR yang linier. Ini kan linier kan Anda? Iya. Iya. Iya, Pak. Nah, maka Anda kalau ingin S3 sudah ada belum GWPR yang non linier? Sepertinya belum, Pak. Ini soalnya masih baru fixed effect juga. Nah, ya itulah. Nah, nanti kan ada bisa. Nah, inilah gunanya S2 terus jadi ingin S3 gitu. Karena saya ingin mengembangkan metodenya. Wah, kalau ini aja kok kayaknya kalau saya pandang linear R square-nya kecil sekali. Nah, muncullah non ini bisa juga jadi non parametrik. Mungkin sudah ada kayak GWPR. Makanya kemarin saya punya bimbingan yang S3 kan ada yang dikaitkan ke waktu karena ya itu untuk mengembangkan seperti itu. Tapi oke, tapi minimal dengan Anda S2 jadi ingin S3 berarti itu S2-nya memicu Anda jadi oh iya ini saya nggak puas ini cuma kayak gini. Maka saya meningkat jadi ingin S3. Berarti Anda kan cita-cita ingin dosen kan? Iya, Pak. Nah, dosen kok terus nggak punya pemikiran ingin itu, maksudnya nanti cuma saya punya kalau dosen, wah syaratnya cuma S2, yang penting S2 saja sudah selesai, ya enggak kan? Mesti makanya dipaksa, kalau nggak dipaksa, padahal nggak sampai S3 kadang gitu. Hanya ketentuannya beberapa perguruan tinggi, kayak di UGM itu kalau mendaftar UGM itu dalam 3 tahun harus sudah punya apa itu? LOE diterima kuliah S3 di luar negeri. Wah, kalau enggak kan jadi berat kan. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi tempat lain mungkin ada yang nggak minta syarat itu. Udahlah, S2 saja nggak apa-apa, yang penting saya dapat dosen misalnya. Itu kan lain kan jadi. Nah, ini maksud saya jadi S2 Anda memang memicu ini Anda jadi punya pemikiran kelemahannya GWPR sudah tahu jadinya kan itu. Iya. R square yang paling tinggi di mana provinsinya berarti? Anda bisa lihat. Ada nggak Anda bikin rekap kayak gitu? Belum, Pak. R square masih secara keseluruhan. Keseluruhan. Iya. Secara keseluruhan ada rendah ya? Iya, Pak. 58 itu. Nah itu. Makanya saya kemarin ada karena dia milih metodenya itu. Datanya itu hanya dia milih ganti datanya. Karena apa? Ganti metodenya kan dia ganti bab 3 kan? Iya. Nah, saya masa rendah banget kan yo ini lah. Makanya kayak Anda kenapa kok milih pengangguran? Ini pesenannya Pak Prabowo ya oke lah gitu misalnya. Kemarin dijadikan wakil menteri ternyata dia karena ditugasi ngurusi yang makanan bergizi itu rasionalnya apa. Baru saya dengar itu. Nah, kalau Anda karena ini kan pengangguran itu penting sekali. Tapi berarti kan Anda harusnya ganti modelnya kan? Prediktor. Oh iya, Pak. Atau nambah prediktor sampai biar jadi 80%. Capek enggak? Iya. Ya, itu salah satunya karena di regresi prediktor dinaikkan yang signifikan makin tambah. Berarti Anda harus cari-cari yang menyebabkan R square naik adalah biasanya karena nambah prediktor, tapi yang signifikan. Kalau nggak signifikan, nambahnya dikit. Ya kayak tadi yang Papua, tadinya malah nggak ada yang signifikan sama sekali kan. Nah itu yang menyebabkan
kalau banyak sekali yang nggak kayak gini, kalau saya lihat ini ya datamu ini dari hasilmu ini, yang banyak sekali yang cuma satu prediktor kan itu, Iya, Pak. ya akibatnya memang hasilnya jadi kecil. Tapi kalau di sini minimal prediktornya 3, berarti Anda punya intuisi yang kuat tentang dunia pengangguran itu. Karena Pengangguran yang itu sebenarnya mempengaruhi sekali ya, Pak. nah itulah karena nggak punya ya, itu yang kejadian apa ya kemarin itu orang peternakan untuk ngasih makan ternaknya itu. Dia mungkin apa dosisnya yang salah, jadi berbagai macam itu tetap aja nggak ada yang signifikan ternyata berbagai macam ininya lah. Nah, Anda ini artinya pada saat memilih prediktornya Anda nggak belajar ilmu tentang dunia pengangguran, dunia tenaga kerja lah gampangannya itu. Nah, inilah yang sebenarnya yang menarik kalau pada saat saya sering nonton apa, kalau ada kayak Pilpres kemarin, saya lebih senang pada saat mereka lagi menawarkan program itu. Udah by riset enggak itu. Ini Anda kan maunya riset kan tentang dunia pengangguran kan, tapi Iya, sayangnya Anda waktu milih prediktornya, kurang tepat ya, Pak. nah itulah ini. Jadi kalau saya ada, makanya saya kemarin tapi kasih tantangan yang Papua dulu kan, padahal sebenarnya yang lainnya pun ini, saya lihat itu yang merah itu X1 saja. Terus ada yang X2 saja, ada yang X4 saja. Ini yang Papua yang tambah X7 saja setelah ditambah ya, kemarin 6 ya. Iya, Pak. Nah, Kemarin 5. malah 5 awalnya. Ini yang 6 nggak ada yang nyantol kan malah Iya. sama X5. Berarti intuisi Anda kurang pas atau memang ini harusnya bukan linear, tapi kan ada pilihannya GBPR kan. Iya, Pak. Ya kalau nggak mungkin saya maksa Anda ganti metodenya lah. Maka akhirnya Anda harus mencari prediktor yang hubungannya linear itu. Nah, paling hanya gitu kan. Iya, Pak. Nah, Oh, baik. padahal masih ada berapa stok kira-kira? Ini sudah sampai X7 kan Anda. Padahal X5, X6 nggak ada yang Yang signifikan itu itu. kan. Iya, benar kan ya, 5, Iya. 5, 6 ya nggak ada itu. Tapi X1 untuk termasuk Anda intuisinya bahwa ini banyak X1 yang banyak wilayah ya yang signifikan, tapi ada yang X2. Nah, inilah tadi yang akhirnya Jogja X1, X2 ya, karena apa tadi yang X1? X1 laju pertumbuhan, Pak. Laju pertumbuhan Nah, penduduk. Laju ya pertumbuhan. jelas, kan logikanya kan kalau penduduknya bertambah terus, tapi lapangan pekerjaan nggak bertambah, mesti pengangguran bertambah. Iya, betul. Nah, logis hubungannya. Terus yang satunya X2-nya apa? X2-nya tingkat partisipasi angkatan kerja, Pak. Berarti kan ini Tingkat kan apa pergantian. orang-orang yang butuh pekerjaan ya namanya partisipasi pekerjaan orang yang butuh artinya apa itu? Artinya orang yang butuh kerja dibandingkan Nah, dengan tempat kerja yang tersedia, Pak. nah itu kan ya sebenarnya dengan yang tadi pertumbuhan ininya, jadi itu yang bikin andil juga jadi pengaruh kan logis kan itu Anda milih itu. Tapi yang 5, 6 kok nggak signifikan apa itu 5? 5 itu upah per jam kerja, Pak. Upah per jam kerja di Indonesia berarti nggak punya hubungan linear dengan nganggur apa enggak gitu. Iya. Kenapa? Karena orang Indonesia digaji berapa aja yang penting kerja kan. Oh, iya. Iya kan? Iya. Oh, saya dulu aja yo kerja pertama bayar 20.000 yo mau gitu kan. Iya. Jadi karena saking ininya udah ya penting atau pekerjaan-pekerjaan informal berapapun dibayarnya kan mau kan itu. Jadi buruh jadi ini. Terus yang X6-nya apa tuh, Pak? X6-nya investasi, Pak. Investasi di dalam negeri. Nah, ini kayaknya berarti apa selama investasi mestinya secara logika harusnya ada pengaruhnya ya, tapi selama ini kayaknya investasi yang tidak padat karya tapi cuman padat modal. Jadi hanya memperkaya si investornya tapi tidak menambah tenaga kerja yang banyak. Oh, Itu istilahnya bukan padat karya, jadi tidak menurunkan efek ke pengangguran mungkinan. Nah, makanya bisa dilihat kalau investasi yang padat karya contohnya
yang membuka banyak jadi lowongan. lowongan pekerjaan, kayak mungkin perkebunan kan banyak orang-orang terus ikut terlibat gitu. Kayak tadi pembukaan, kayak sekarang IKN itu berarti kan banyak karyawan perlu direkrut kan. Nah, Iya. berarti kan nanti tambah banyak perusahaan-perusahaan kayak misalnya malah dulu itu yang rokok itu kan, karyawannya kan banyak banget kan itu. Iya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang serba otomatisasi, itu yang padat modal kan, yang pakai serba mesin, ya sudah itu nggak menimbulkan banyak tenaga kerja. Nah, itu maka wajar jadi nggak signifikan kan terhadap pengangguran. Nah, sekarang kamu cari lagi yang kira-kira, oh ya ini kayaknya apa enggak? Coba Mempengaruhi. kalau Anda bisa dapat data investasi yang padat karya, istilahnya benar ya padat karya, pokoknya yang Yang banyak menarik membuka banyak lapangan kerja. kerja. Hmm. Nah, itu mesti akan signifikan itu. Ini saya nggak nguji, tapi secara teori tentang pengangguran lah gitu. Ya kan berarti gitu. Terus cari lagi nanti tambahan kalau memang ingin R square-nya. Naik. Jadi R square secara keseluruhan baru berapa? 58. 58 ya. Oh ya masih punya PR menaikkan. Berarti coba nanti cari ya yang karena terkait pengangguran berarti apa? Ini mungkin kayaknya yang mempengaruhi lagi adalah pendidikan kayaknya ya. Mungkin juga menyebab orang jadi nggak nganggur kan kalau pendidikannya rendah yang masih menaikkan pendidikan Pendidikan investasi padat kuat. karya kayaknya iya investasi padat karya terus apalagi ya yang mungkin di BPS coba dilihat-lihat lagi yang logis atau baca teori Jurnal. atau bisa juga minta bantuan ChatGPT yang mempengaruhi tingkat pengangguran apa aja sih. Nah, gitu. Nanti mungkin dikasih. Oh iya, Pak. Ya, kalau saya itu cari datanya kok cocok gitu. Ya, daripada mikir sendiri pusing kan ya Bantuan. minta bantuan. Kalau orang yang ahli pengangguran siapa sih? Bidang ilmunya mana itu? Tahu kira-kira Anda? Kalau misalnya di UGM harus tanya ke siapa yang sering ngurusin itu? Orang ekonomi, Kira-kira, Pak. nah yang orang ekonomi kan, jadi yang kira-kira signifikan itu kan. Cuman sana mungkin ngolahnya kan pakai entah regresi biasa atau template aja, tapi Anda kan nah mungkin Anda coba cari riset yang faktor-faktor para yang signifikan terhadap pengangguran. Anda kemarin sudah berasal hasil riset itu belum? Sudah, Waktu Pak. milih Di variabelnya. jurnal-jurnal Indonesia, Pak. Nah, iya, tapi mungkin masih di regresi biasa atau sudah GWPR juga. Masih di panel, Pak. Nah, masih panel aja kan berarti belum bawa ke ini Spesial. kan GWR-nya kan. Iya. Nah, itu kan mereka belum peduli prediktor. Nah, padahal prediktor itu penting. Nah, itulah jadi kita ke GWR. Ya oke lah, coba saya kalau dicoba lagi Anda bisa dapat tadi ya. Kalau syukur sambil menaikkan ini ya, memang kemarin saya lihat ini saya udah feeling kayaknya R square-nya mesti kecil, apalagi terus yang Papua ada yang hancur itu nggak dapet semua. Tapi bukan salah ngitungnya kan, Anda yakin kan? Iya, Pak, yakin. Sudah Ngitungnya sudah ngikutin. benar kan? Iya. Sudah ngikutin di artinya pakai Python-nya ya Anda ya. Iya. Berarti harusnya salah hitung enggak ya? Berarti salah milih prediktor kayaknya ini. Coba cari-cari lagi ya. Nanti yang 56 langsung aja. Nanti kan kalau di sini sebenarnya ada seleksi kan. Langsung aja nggak usah diikutin gitu. Oh, iya, Pak. Toh ini hanya ngurusi bab 4-nya kan. Bab 3-nya kan sudah nggak kena pengaruh kan. Iya, Karena Bapak. kan bab 4-nya aja. Kemarin saya ini ada rasa juga gitu. Karena bocor rendah banget. Berapa? Ya 50 per 60. Terus akhirnya milih ganti data. Nah, karena kalau ganti metode kan kalau bisa juga kan datanya tetap ingin itu, tapi metodenya yang diganti. Nah, kalau ini selain GWPR yang untuk ngurusi panel apa? Untuk mengurusi panel. Ya ini yang spasial ini kan Oh, ada spasial temporal, istilahnya kan spasial temporal ini iya. kan. Ya, itu Tapi spesial. regresi. Ada kemarin Nah, S apa gitu, Pak? ya Anda harus ganti metodenya, ganti modelnya kan.
Iya. Kan harus bab 3-nya ganti, kan malah lebih repot kan. Anda milih datanya yang ditambah lagi, nyari prediktor yang ya naik-naik jadi 70%, 80% kan rumah. Memang di ilmu sosial, ya ini kategori ilmu sosial kan sebenarnya. Karena apa? Ya ekonomi kan kategori. Nah, biasanya memang kadang kenapa mereka R square kecil sudah, oh yang penting dapat yang signifikan lah. Karena mereka memaksakan mesti selalu pakai yang linear kan. Tapi yang non linear kan mungkin nggak pernah dipakai. Padahal fenomena sekarang sebenarnya fenomena linear kan sesuatu yang, atau ditambahkan Anda pernah gunakan yang regresi yang ada X1-nya dipangkatin 2, mungkin gitu. Oh, X3-nya dipangkatin 2, namanya apa? Polinomial. Jadi di GPR bisa nggak dipolinomialkan? Jadi mungkin yang X5-nya tadi dipangkatin 2. Akhirnya dia dibikin prediktornya tidak linear. Nah, mungkin Anda sudah bikin ini, mungkin apa? Plot masing-masing mungkin ada beberapa yang nggak linear secara prediktor loh ya. Jadi antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, mungkin ada yang fenomenanya dia nggak linear. Mungkin bisa pangkat 2 misalnya. tapi Anda kalau pernah ya kalau transformasi di prediktornya. sudah Pak, waktu kemarin di lock kan. Di log kan sudah. Tetap kecil R square-nya. Nah, yaitu berarti memang ini yang jadi problem berarti di parameternya yang harusnya nggak linear itu kan. Berarti masuk ke regresi non-linear dalam parameter loh yo. Kan di sini kan parameternya linear semua kan ini Anda. Iya, iya Pak. Nah, berarti memang situasi ini memang cukup kompleks itu. Artian dipandang dengan linear agak susah. Ya oke lah, dicoba dulu. Kalau memang nggak ingin ngubah teorinya, ya nambah prediktornya lah ya. Iya Pak. Anda cari-cari lagi, apa mungkin tadi tanya sih, kira-kira yang pengaruh tingkat pengangguran apa sih untuk apa yang signifikan berpengaruh terhadap pengangguran. Nanti dia kan akan merujuk beberapa riset-riset entah di luar negeri, di dalam negeri, untuk apa saran. Nah, dari situ nanti prediktornya dicoba, carikan datanya, terus dites ke, kalau komputasinya Anda sudah yakin benar itu. Moga-moga dari situ ya naik-naiklah, nambah yang X1 tambah jadi dengan X8 misalnya, atau X9, atau X10 gitu. Kan nggak apa-apa kalau memang, yang penting kan kita ingin nyari, jangan sampai kalau dapat model kok sudah cuma X1, kayak regresi sederhana kan namanya, kalau satu prediktor kan itu R Iya. square-nya kecil. Nah, kan yo harus cari kan, mesti yang prediktor-prediktor yang ini kan. Ya oke, tapi nanti sambil setiap itu diinterpretasikan dengan baik ya, walaupun ini belum sampai, sekali lagi yang penting saya ingin lihat angka-angka aja, tapi Anda mulai punya semacam apa, kedalaman berpikir, oh ya ini gunanya apa ya, nah tadi ya bisa untuk, jadi memforecast tapi menggunakan prediktor kan, ada prediktornya di forecast juga itu. Jadi saya menggunakan GWPR lah gampangannya itu, untuk melakukan apa prediksi, mau untuk apa peramalan, itu caranya gimana itu tambahin gitu ya. Kalau nanti akhirnya tetap mentok paling ke 60%, 70%, ya sudah ya, moga-moga tidak pengaruhi nilainya jadi 70%. Ya kan, makanya saya kemarin yang pas satu akhirnya Bapak 80, ini rekayasa beneran kok ini, tak guyonin gitu kan. Nanti iya. coba tak cek collab-nya loh yo. Nanti nggak taunya di collab-nya 60%, tapi di overlap-nya jadi 80%. Kan itu namanya ada orang yang memanipulasi apa? Jadi Hasil. hasil analisa. Karena kan daripada pusing, waduh kok masuk ininya rendah banget ya. Ya udahlah tak ganti angkanya aja di ini lah. Itu kan yang bahaya kalau sampai berpikir manipulatif kan itu. Makanya saya ini coba nanti saya collab-nya coba saya running sendiri, benar nggak ketemunya itu, oh iya, ya sudah. Nah ini memang ada problemnya, berarti prediktornya, tapi sudah lumayan yang Papua sudah teratasi, tapi nanti coba cari lagi ya, syukur tambah 3 lagi lah sampai 10 variabel gitu. Oh iya Pak. Moga-moga yang tambahnya lah 8, 9, 10 itu signifikan. Anda coba
gunakan intuisi Anda, apa sih yang kira-kira mempengaruhi pengangguran? Kondisi Indonesia loh ya, yang di kira-kira apa, terus nanti carilah datanya di BPS kan, Anda sumbernya ya? Iya, Pak, BPS. Mungkin di apa, di website tenaga kerjaan, BPS tenaga kerjaan ada enggak ya di sana ya? Profil-profil para tenaga kerja apa aja itu. Kan artinya mungkin itu yang jadi dari profilnya kan, kalau enggak lowongan pekerjaan biasanya minta syarat apa aja sih itu? Kan Pendidikan. skillnya, terus pendidikan, terus apa, mungkin itu bisa juga untuk ukuran menyebabkan orang jadi nganggur gara-gara apa? Melamar di mana-mana ditolak itu. Oh iya. Nah, karena apa? Apakah bidangnya atau apanya? Nah, nanti silakan lah Anda. Tapi yang ada di BPS datanya kan, Anda nggak mungkin akan meng-create data sendiri kan, terlalu mahal kan riset itu. Ya oke, sementara itu. Iya, Pak. Ya Sudah supaya jelas, Pak. nah, tapi sudah lumayan ini kemajuan, sudah ada Papua teratasi lah. Nanti moga-moga tinggal ngatasi, menaikkan sampai ya 70% lah, coba di. Dicoba Yang ke jelas Anda nggak ingin ngubah metodenya kan, modelnya enggak, ya, Pak. yang bisa tinggal ingin menambah data menurut saya yang cukup rasional itu. Supaya Baik, Pak. hanya bab 4 aja itu. Ya oke, saya kira sudah cukup. Sudah, Pak. Ya oke, makasih tetap. Terima kasih Semangat, banyak yang ya, penting Pak. ada targetnya semester ini kan, yang penting lulusnya kan, masih punya Iya, waktu Pak. sampai Desember, yang penting nggak bayar UKT lagi lah gitu targetnya kan. Iya, betul. Lagi Ya diusahakan udah. ini, Pak. Nah ya makanya ini tinggal, saya kira tantangannya tinggal bagaimana menaikkan R R-square-nya. square lah gitu gampangannya itu. Ya, oke, tapi terus pilihnya jangan yang sembarangan loh ya, nanti secara logika nggak ada hubungan tapi kebetulan naikkan R square loh ya. Oh iya. Jangan apa nanti apa ngambil data dari mana asal itu menaikkan, tetap ada rasionalnya ya, makanya nanti tolong dicari apa dasar teori tentang dunia pengangguran lah intinya. Baik, Pak. Ya oke, saya kira mungkin udah cukup ya, saya tutup ya, makasih. Terima kasih banyak, Selamat Pak. melanjutkan penelitiannya, oke, makasih.